Fahzara NPM 1951020252. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran produk dan jasa perbankan. Baik, secara umum, pengertian pemasaran bank adalah suatu proses untuk menciptakan dan pertukaran produk atau jasa bank yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan kepuasan. Produk bank yaitu jasa yang ditawarkan kepada nasabah untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan atau dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Produk bank terdiri dari produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito, pinjaman, kredit, atau jasa-jasa bank lainnya seperti transfer, clearing, inkaso, SAF, deposit box, kartu kredit, letter of credit, bank garasi, traveler, bank drop, dan jasa-jasa bank lainnya. Selanjutnya itu kemudian pengertian permintaan suatu keinginan manusia yang didukung oleh daya belinya. Artinya, sesuatu akan terjadi permintaan apabila konsumen memiliki sejumlah dana atau barang pengganti untuk memperoleh barang yang lain. Besaran permintaan nasabah tergantung dari daya beli nasabah tersebut. Di samping harus didukung oleh akses untuk mendapatkan. Pasar adalah himpunan nasabah membeli nyata atau pembelian potensial atau suatu produk, barang, maupun jasa. Pengertian kebutuhan nasabah bank adalah suatu keadaan yang dirasakan tidak ada dalam diri seseorang. Contoh kebutuhan nasabah bank yaitu yang pertama kebutuhan akan produk atau jasa bank, yang kedua kebutuhan rasa aman berhubungan dengan bank, yang ketiga kebutuhan kenyamanan berhubungan dengan bank, yang keempat kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh seluruh karyawan bank. Yang kelima, kebutuhan untuk mempersahabatkan keakraban. Yang keenam, kebutuhan untuk diberikan perhatian oleh seluruh karyawan bank. Ketujuh, kebutuhan status prestis. Yang kedelapan, kebutuhan aktualisasi diri. Adapun tujuan dari pemasaran dalam perbankan yaitu yang pertama, mendorong tercapainya tujuan bank. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat surplus spending unit SSU dan defisit spending unit DSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Nekowati. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai pelayanan dan etika bank syariah. Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Tidak dipungkiri bahwa hampir semua jenis produk yang ditawarkan memerlukan pelayanan dari karyawan perusahaan. Hanya saja pelayanan yang diberikan terkadang berbentuk langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, etika perbankan. Etika dan hukum dalam ekonomi Islam dapat dikatakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sebab manusia dibekali dengan norma aturan dan nilai baik yang berasal dari Tuhan maupun hasil pemikiran manusia yang dapat menjadi acuan untuk bertindak dan memilih perilaku yang baik atau buruk, benar atau salah, diperbolehkan atau dilarang, dan lain sebagainya. Etika sebagai ilmu pengetahuan merupakan cabang filsafat tentang tingkah laku manusia yang fokus utamanya yaitu menentukan perilaku baik dan buruk. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Pratiwi Damayanti. Sebagai pemateri ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik bankir. Kode etik bankir merupakan rumusan norma-norma nilai-nilai tertulis yang disusun dan disepakati bersama para banker untuk menjadi pedoman yang harus ditaati. Banker adalah seseorang yang bekerja di bank dan sedang atau pernah berkecimpung dalam bidang teknis, operasional, dan non-operasional perbankan. Fungsi kode etik itu sendiri: 1. Pedoman yang berisikan tata cara berperilaku
kerja atau dan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar bank. Yang kedua merupakan rambu-rambu menuju ke arah tindakan dan perilaku yang tepat, mana yang pantas di mana yang tidak pantas. Peran kode etik itu sendiri, yang pertama sikap sopan santun, yang kedua kejujuran dalam tugas, ketiga sikap lebih menguntungkan tugas daripada kepentingan pribadi, yang keempat sikap menjaga kerahasiaan, kelima sifat profesional dalam pencatatan dalam pelaporan, yang keenam sikap taat pada peraturan, yang ketujuh sikap loyal terhadap profesi dan banknya, yang ke-8 sikap menciptakan dan menjaga lingkungan fisik kerja, yang ke-9 sikap ingin maju dan mengembangkan diri. Yang E, sistem frontliner atau teller atau CS. Frontliner adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilobdi Pramestu, yang mana di sini saya adalah pemateri terakhir akan menjelaskan materi terakhir. Yang mana materi terakhir ini adalah Safe Deposit Box atau SDB. Safe Deposit Box adalah fasilitas penyimpanan bagi nasabah untuk menyimpan barang maupun dokumen berharga dengan sistem keamanan yang telah dirancang secara khusus yang memberikan perlindungan maksimum terhadap barang berharga dan dokumen dari bahaya kebakaran, pencurian, dan risiko kehilangan dengan sistem keamanan khusus seperti penyediaan ruangan khusus, pengenalan sidik jari, nomor PIN, dan kunci pengaman ganda. Keunggulan Safe Deposit Box Bank Commonwealth. 1. Dilengkapi 2 jenis kunci pengaman, di mana SDB dibuka dengan Master Key dan Customer Key secara bersamaan, di mana 2 buah kunci Master Key disimpan oleh Bank Commonwealth dan 2 buah kunci lainnya Customer Key disimpan oleh nasabah. Yang kedua, untuk nasabah perorangan maupun institusi yang memiliki rekening di Bank Commonwealth. 3 jam layanan setiap hari kerja pukul 08.30 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat dengan maksimum waktu kunjungan 15 menit bersifat fleksibel. Yang keempat, selain itu barang tidak wajib diasuransikan sesuai kebutuhan nasabah dan diperkenankan menunjuk maksimal 2 orang kuasa pengguna SDB. Tidak diperkenankan untuk menyimpan barang yang mudah terbakar, barang terlarang bertentangan dengan hukum, barang-barang kimia yang bersifat merusak, dan barang yang berbau menyengat. Risiko 1. Berbahaya biaya iuran dan uang jaminan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh bank dan akan diinformasikan melalui cabang, situs web, atau media lainnya yang dianggap layak oleh bank sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, barang yang disimpan tidak dijamin oleh LPS. Dan yang terakhir, keadaan kahar. Tips memilih Safe Deposit Box. Yang pertama, pilih brankas dengan keamanan yang baik. Beberapa brankas memang memiliki sistem keamanan yang berbeda. Demi menjaga keamanan barang berharga, sobat pintar, pilihlah sistem keamanan brankas yang memiliki kunci kombinasi. Yang kedua, brankas yang memiliki pelayanan servis terbaik. Jika sobat pintar khawatir terhadap kerusakan pada brankas, sobat pintar sebaiknya mempertimbangkan jenis pelayanan atau garansi yang ditawarkan sejak awal pembelian. Pilihlah layanan garansi, layanan servis yang cepat dan responsif terhadap kerusakan brankas sobat pintar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.